bawa mie ulang tahun, mau makan bareng Kenzo, mau kasih hadiah aja. Ini kenapa ada dan karena ini adalah sesuai requestan nih. Videonya lucu deh. Jadi ada sukanya sekarang? Iya, sama minum apa lagi? Acap dulu. Jadi coklat ungu mau apa enggak? Enggak mau acap dulu. Sama lu. Oke sayang. Labu. Sudah sampai telat lagi. Sampai sekian. Nama Kenzo bener. Kenzo. Gemes ternyata kayak ini bisa bisa pilih isinya apa aja. Kenzonya mana Pak? Kenzonya di mana Pak? Kenzonya di mana? Tadi beberapa lagi keluar, nanti dari pagi keluar, nanti dari pagi. Oh di pagi kemana? Nggak tahu deh. Ini jam berapa acaranya Pak? Juga nggak tahu juga Pak. Dia nanti nggak ada ya? Anaknya nggak ada? Oh dari pagi. Kita kasih di sini dulu. Ini lagi pada dulu ya? Ini ya nanti bisa kita gitu. Kalau di sini nanti kasihnya. Oh aku tahu di sana. Dengan ke papa. Nanti mama datang lagi ya dong. Itu pergi. Mama nggak tahu kemana dia. Yuk, nanti kita bawa dulu ya. Mau makan dulu sama Andi. Jika memang ditemukan ada pidana di situ, kemudian masuk unsurnya semua, nanti naik menjadi penyidikan. Ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu nanti yang dilakukan oleh penyidik. Jadi untuk hasil keseluruhan nanti diberikan oleh rumah sakit RSCM ke penyidik. Nah itu yang ditunggu oleh penyidik karena itu adalah barang bukti. Barang bukti yang dilaporkan oleh NM. Ya, kita ketahui bahwa visum lanjutan sudah dilakukan. Kemudian ini juga penyidik menunggu kesimpulan dari ahlinya tentunya dari RSCM. Jadi untuk hasil visum itu nanti diberikan oleh ahlinya terutama dari RSCM ke penyidik ya sebagai barang bukti. Kemudian nanti dibuka di pengadilan. Ya kalau itu dari penyidik kemudian dari NM yang jelas adalah orang tuanya. Orang tuanya berhak untuk mengetahui. Akan mengambil sikap terkait dengan proses hukum laporan Nikita Mirzani dugaan adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang itu, insya Allah ancamannya 15 tahun. Jadi prosesnya nanti untuk memproses lebih lanjut itu harus berdasarkan salah satunya itu yang terpenting adalah hasil visum ini. Jadi visum ini menjadi kunci untuk memproses lebih lanjut adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Itu yang saya ketahui berdasarkan hukum yang berlaku seperti itu. Jadi pada saat hasil visum yang kedua setelah Laura sudah tidak datang bulan dan sudah bersih, maka Nikita udah tahu, tapi secara lisan di situ dia sudah emosi. Anak saya kok jadi dihancurkan seperti ini bahasanya dia. Makanya wajar kalau Niki itu meledak-ledak. Karena apa yang dilakukan sama Nikita saat ini adalah dalam bentuk untuk melindungi anaknya. Karena anak ini harus dilindungi. Caranya bagaimana? Harus diproses secara hukum. Setelah itu anak ini harus diambil, ditaruh di satu tempat. Nah, bagaimana caranya untuk memproses itu? Memang kita harus melakukan proses hukum. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini itu nanti akan mendapatkan sanksi dan diproses secara hukum. Kalau Laura belum berkomunikasi ya, tapi yang jelas waktu ingat saya ada di Polres itu kira-kira 2 hari yang lalu ya. Saya sama Niki sebetulnya bertemu dengan seseorang.
Di situ orang tersebut menjelaskan, menerangkan bagaimana perkembangan Laura. Jadi perkembangan Laura itu luar biasa sekali, lebih stabil, bahkan dia bilang, saya kan sama dengan mama saya. Artinya dia menyampaikan bahwa dirinya itu sama, duplikat dari mamanya. Jadi baik dengan caranya, dan itu disampaikan kepada orang yang melakukan pengawasan, dan itu disampaikan kepada Niki pada saat saya datang bersama Niki kira-kira berapa hari yang lalu. Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Kalau reaksi dari awal kan dia sudah bicara waktu itu, jadi dia sangat terpukul, bahkan bahasanya dia itu seperti yang dia sampaikan beberapa kali, seandainya ini tidak ada hukum, mungkin dia pakai hukumnya sendiri. Itu salah satu kejengkelan, marah Niki. Itu sudah disampaikan pada saat proses dia tahu hasil visum. Jadi pada saat hasil visum yang kedua setelah Laura sudah tidak datang bulan dan sudah bersih, maka Nikita udah tahu, tapi secara lisan. Di situ dia sudah emosi. Anak saya kok jadi dihancurkan seperti ini, bahasanya dia. Makanya wajar kalau Niki itu meledak-ledak. Karena apa yang dilakukan sama Nikita saat ini adalah dalam bentuk untuk melindungi anaknya. Soal hasil visumnya kamu sudah tahu belum nih? Sudah. Ya sudah, intinya di penjara aja. Nah, itu makanya jangan ditanya, masuk penjara lagi nanti dia. Ya kalau enggak, ya ngapain kita lapor ke polisi? Capek-capekin aja, kasihan mereka juga banyak kerjaan kan polisi-polisi di sini. Karena udah cukup bukti, semuanya juga udah komplit ya, makanya dilaporkan. Isi visumnya mungkin saya tidak bisa sampaikan ya. Tapi yang jelas ini adalah dasar penyidik atau penyelidik, karena ini proses masih penyelidikan, akan mengambil sikap terkait dengan proses hukum laporan Nikita Mirzani dugaan adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang itu. Insya Allah ancamannya 15 tahun. Jadi prosesnya nanti untuk memproses lebih lanjut itu harus berdasarkan salah satunya itu yang terpenting adalah hasil visum ini. Jadi visum ini menjadi kunci untuk memproses lebih lanjut adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat masuk ke pengadilan. Saksinya udah 8 sama Niki, jadi saksinya ini kan saksi pelapor, saksi-saksi yang lain tapi dengan cerita yang sendiri-sendiri. Kalau hari ini ada saksi yang luar biasa, yang di luar perkiraan saya. Saksi yang bukan berkomunikasi melalui HP tapi berbicara langsung, bahkan bertemu ngopi bareng sama Loli. Ada beberapa kejadian dengan saksi sendiri-sendiri. Ada kejadian bulan April, ada kejadian bulan Mei dan Juni. Itu saksi bercerita sendiri-sendiri. Ada satu saksi yang bercerita bulan April, ada saksi yang bercerita bulan Juni. Semuanya ceritanya itu sinkronisasi.